Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali teman-teman ya. Kita hari ini masih di mata kuliah testing dan implementasi sistem. Kita masuk pada pertemuan kelima yaitu tentang perencanaan testing. Kalau teman-teman ingat, perencanaan testing ini erat kaitannya dengan objektivitas dari testing ya, yang mana dalam objektivitas tersebut harus dapat terstruktur, terencana ya, dan terdokumentasi. Baik, pada pertemuan ini kita antara lain akan mempelajari tentang objektivitas dari rencana testing itu sendiri, kemudian ada standar yang sesuai dengan IEEE ya, kemudian hubungannya hal-hal dalam perencanaan tes ya, sampai dengan testing itu ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Oke. Yang pertama ya, kenapa sih dalam sebuah software atau aplikasi itu perlu diadakannya testing, dan kenapa testing itu harus direncanakan? Seperti yang telah disampaikan bahwa testing ini meliputi banyak hal yang perlu dilakukan ya. Jadi tidak bisa dilakukan secara hanya spontan saja, melainkan harus juga terencana dengan baik ya. Nah, dalam hal ini antara lain karena yang pertama adalah kita punya pelanggan. Pelanggan di sini dalam artian adalah user yang akan menggunakan produk yang kita buat ya. Nah, untuk mencapai kepuasan dari pelanggan dalam nantinya menggunakan produk kita, maka kita dalam merencanakan testing itu harus mengestimasi ya dari kesiapan sistem kita. Kemudian kita harus mengukur cakupan dan rentabilitasnya ya, apa saja aktivitas dalam testingnya dan hubungannya dengan produk yang kita buat dengan teknologi baru yang harus saling terintegrasi ya. Jadi contohnya misalnya nih kayak zaman sekarang ya, sebagian besar orang-orang menggunakan smartphone yang berbasis Android ya. Tentu saja ketika kita akan mengembangkan sebuah aplikasi yang berbasis Android, tidak serta-merta hanya diuji pada satu perangkat saja ya, melainkan kita harus juga memperhatikan adanya integrasi, yaitu misalnya dalam pembayaran-pembayaran yang berbasis online ya. Selain perangkatnya harus mendukung, juga harus diintegrasikan dengan beberapa bentuk pembayaran yang sekarang marak ya, banyak digunakan ya. Jadi mungkin iya perangkatnya kita berbasis Android, namun mendukung atau tidak untuk pembayaran menggunakan teknologi baru seperti dengan scan barcode ya, ataupun dengan model NFC dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dalam perencanaan testing ini penjelasannya teman-teman dari ringkasan tadi yang sebelumnya ya, bahwasannya pelanggan adalah raja yang akan menggunakan produk kita nantinya ya, sehingga kita harus dapat memenuhi kualitas sesuai dengan harapan dari pelanggan. Nah, estimasi kesiapannya antara lain dari sumber dayanya, penilaian ya, cakupan dan abilitas. Nah, cakupan ini seperti yang kemarin kita bahas, ada beberapa cakupan ya di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian aktivitas testing. Nah, kita harus menentukan dari aplikasi yang kita buat itu komponen apa saja yang akan dilakukan testing. Kemudian bagaimana pendekatannya, metode yang akan digunakan dan lain sebagainya ya. Nah, sistem dan teknologi baru tadi harus bisa diintegrasikan, karena misalnya kayak tadi perangkat yang berbasis Android itu tidak serta-merta hanya berdiri sendiri, melainkan harus juga bisa diintegrasikan dengan perangkat lain yang notabene misal dengan berbagai jenis merek yang tentu saja spesifikasi hardware dan software yang bisa terhubung pun akan berbeda-beda gitu ya. Nah, dalam hal ini objektivitas dari rencana testing salah satunya adalah untuk memfasilitasi tugas-tugas teknis. Apa sih tugas-tugas teknis? Tugas teknis di sini antara lain adalah meningkatkan cakupan tesnya ya, menghindarkan redundansi dari perulangan yang tidak diperlukan, menganalisa program agar bisa menghasilkan test case yang baik ya. Kemudian meningkatkan komunikasi dari tugas-tugas dan proses-proses yang ada di dalam testing, serta menyediakan struktur pengorganisasian. Nah, ada 5 hal antara lain yang perlu difasilitasi dalam objektivitas rencana testing ya. Baik, untuk yang meningkatkan cakupan tes ya, pada pembelajaran sebelumnya teman-teman kita sudah membahas adanya cakupan pernyataan ya, cakupan berdasarkan cabang, cakupan berdasarkan jalur ya di pertemuan yang lalu. Jadi
Hanya untuk satu form saja mungkin kita memerlukan beberapa detail dari ketiga cakupan tes ini ya. Maka itulah yang menyebabkan testing itu tidak dapat dilakukan sepenuhnya pada seluruh komponen dari produk atau aplikasi yang kita buat. Kemudian yang kedua yaitu menghindarkan perulangan yang tidak perlu atau redundansi ya. Redundansi di sini adalah melakukan tes pada form sejenis misalnya ya, form sejenis yang telah kita lakukan tes gitu ya. Nah, makanya perlu dibuat adanya checklist dokumen ya, yang mana di dalamnya itu ada spesifikasi dan dokumentasi dari setiap kerjaan atau setiap hal yang dilakukan dalam testing tersebut gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu menganalisa program. Nah, kenapa perlu dilakukan analisa program ya? Nah, dalam analisa program ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu penyediaan strukturnya ya, kemudian dapat meningkatkan efisiensi tes dan pemenuhan terhadap cakupannya ya. Artinya begini, ketika kita akan menganalisa program, tentu kita perlu menyediakan test case yang baik ya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya struktur secara terstruktur ya, bahwa test case-nya akan dilakukan adalah pada form misalnya pembelian atau misalnya pada form penjualan. Test case-nya user atau tester harus melakukan apa saja gitu ya. Kemudian meningkatkan efisiensi tes. Dalam hal ini adalah dari serangkaian kegiatan tes yang sangat banyak dan detail, ada nggak bagian-bagian yang bisa kita kurangi jumlah tesnya. Namun dalam hal ini kita harus memperhatikan bahwa jumlah dari bugs-nya itu tidak meningkat gitu ya. Jadi pengurangan aktivitas tesnya tetapi tidak menimbulkan kemungkinan ditemukannya bugs yang lebih banyak gitu ya. Nah, cek pemenuhan dari cakupan test case-nya ya. Apakah satu form aplikasi ini dari pernyataan, cakupan pernyataan gitu ya, dan cakupan jalur itu ada yang tertinggal atau tidak, ada nggak yang masih jalur belum dilakukan tes gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu adanya komunikasi ya, komunikasi tugas-tugas dan proses testing. Yang mana di sini antara lain adalah mengembangkan umpan balik terhadap batasan, kemudian ukuran dari pekerjaan testing dan mengembangkan umpan balik. Nah, secara ringkas kalau mengembangkan umpan balik terhadap batasan itu antara lain adalah akan menghasilkan apa sih kekurangan dari rencana dan kesalahan tes yang dijalankan gitu ya. Sedangkan kalau ukuran dari pekerjaan testing antara lain untuk mengindikasi area-area yang akan dites, menentukan jumlah testernya berapa orang untuk satu produk ini gitu ya. Kemudian mengembangkan umpan balik terhadap kedalaman dan waktu, artinya kita memberikan instruksi kepada testernya itu secara tertulis dan detail, karena kalau misalnya hanya melalui briefing saja tidak ada dokumentasi secara tertulis yang menunjukkan langkah-langkah secara detail yang harus dilakukan oleh tester, itu juga akan memberikan kesulitan kepada tester kita gitu ya. Nah, ini adalah penjelasannya dari rangkuman bagian tadi ya. Kemudian berikutnya adalah struktur untuk pengorganisasian penjadwalan ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai struktur pengorganisasian penjadwalan testing ya. Antara lain adalah adanya persetujuan tugas, mengidentifikasi tugas, terstruktur, terorganisasi, terkoordinasi, dan meningkatkan akuntabilitas. Nah, hal ini misalnya persetujuan tugas-tugas itu tester itu akan tahu mana hal-hal yang dilakukan dan tidak perlu dilakukan dalam pengujian sebuah produk. Nah, tidak perlu dilakukan di sini bukan berkonotasi negatif ya, artinya bukan untuk menyembunyikan kekurangan dari sistem, karena salah satu tujuan testing itu adalah untuk mengetahui batasan sampai mana sistem kita dapat melakukan tugas-tugasnya ya, melainkan tidak perlu dilakukan di sini atau tidak akan dilakukan oleh tester, yaitu mengulangi pengujian yang sama untuk alur logika yang sama gitu ya. Kemudian
menentukan sumber daya yang dibutuhkan, ini dalam mengidentifikasi tugas gitu ya. Dalam struktur sama ini adalah mengelompokkan tugas-tugas yang sama. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kalau misalnya terorganisir misalnya ya, siapa yang akan melakukan tes, karena tidak setiap tester itu memiliki kemampuan yang sama. Kadang dari suatu produk yang sangat kompleks, kita membutuhkan tester-tester yang udah ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing, gitu ya. Jadi, satu produk misalnya ada yang ahlinya dalam jaringannya atau dalam uji desainnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian adanya koordinasi. Koordinasi di sini artinya kita mendelegasikan ya, sebagai perencana testing, mendelegasikan tugas-tugasnya kepada siapa saja yang harus melakukan tugas ini gitu ya. Kemudian meningkatkan akuntabilitas. Setiap tester pasti sudah tahu apa saja hal-hal yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan ya. Karena dalam hal ini bila mana terdapat bug yang terlewatan dari test case, maka hal itu tentu saja akan mempengaruhi hasil dari akuntabilitas testingnya gitu ya. Yang berikutnya adalah rencana tes berdasarkan pada standar IEEE.